mengadu domba. Dan hari ini yang harus hati-hati ini PWI. Kita sebagai orang NU ini sedang diusahakan untuk bertarung dengan saudara kita sendiri, bahkan dengan orang tua kita yang harus kita hormati, dengan rumah kita yang selama ini kita cintai, yaitu Nahdlatul Ulama. Ini kita harus hati-hati. Salah kita di dalam mengambil langkah, maka kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkan bangsa kita, terutama bangsa Jawa, ini akan mudah sekali dengan cara mengadu domba. Kalau Muhammadiyah sudah merdeka lama, Persis sudah merdeka lama, Al-Irsyad sudah merdeka lama. Nahdlatul Ulama yang merdeka baru yang masuk PWILS. Jadi PWILS ini nisbahnya dengan Nahdlatul Ulama, PWILS nisbah dengan Nahdlatul Ulama adalah nisbah umumun wa khususun mutlakun. Setiap PWILS adalah Nahdlatul Ulama, tapi tidak setiap Nahdlatul Ulama adalah PWILS. Saudara sekalian, video terbaru dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dalam acara pelantikan pengurus pimpinan cabang PWILS Kabupaten Purbalingga, saudara sekalian, dirangkaikan dengan seminar nasional ya. Banyak hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Amiruddin ya, terutama terkait dengan bagaimana kita menghadapi fenomena yang sangat-sangat mengejutkan kita, terutama dari PBNU. Ternyata Kiai Haji Amiruddin mengungkapkan bahwasanya kita PWILS dengan warga NU yang lain yang belum masuk ke PWILS sedang diadu domba oleh seorang atau kelompok yang bukan berasal asli dari Nusantara, saudara sekalian. Dan banyak yang lagi disampaikan. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Maka yang saya hormati kesepuan PWILS yang hadir, Kiai Nur Khalis, dan kesepuan yang lain, Kiai Khotib, mantan ketua PCNU 2 periode. Kalau Kiai Nur Khalis ini Suriah 4 periode. Tadi juga hadir Rais Suriah PCNU Kiai Mastur, juga merangkap sebagai kesepuan PWILS. Sahibil Bait Kiai Sahal Abdullah mata'anallah bituli hayati, dan juga pembicara kita Bapak Agus Sukoco, penulis putra asli Purbalingga yang sudah terkenal di dunia akademis. Para kiai-kiai yang hadir juga ini tokoh-tokoh bukan hanya dari Purbalingga, ada dari Pemalang, Kiai Lukman juga hadir, ada Gus Yasin dari Wonosobo juga hadir, rombongan ada dari Banyumas, Panglima Laskarnya juga hadir, alhamdulillah. Baik, saya rasa masalah nasab ini sudah paham. Yang masuk PWI ini kebanyakan sudah paham dengan sebuah kesimpulan bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Itu kan? Saya yakin kalau yang sudah masuk PWI itu sudah memahami secara ilmiah bahwa Ba'lawi, Habib-Habib ini sama sekali tidak ada kaitan genealogis dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari berbagai macam kacamata apapun bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Kenapa ini ada kaitan dengan nilai-nilai kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia? Karena bangsa Indonesia ini mayoritas adalah Muslim. Dari ajaran paham keagamaan yang kita anut, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, ada sebuah istilahnya itu postulat qadiyah tasdiq, bahwa kita disunahkan untuk menghormati dan mencintai keturunan Nabi.
tentu keturunan Nabi ini adalah yang asli. Nah, Ba'lawi sebagai orang yang mengaku keturunan Nabi tentu selama ini dianggap representatif untuk mendapatkan privilege penghormatan dari warga NU terutama. Karena kalau Muhammadiyah sudah merdeka lama, Persis sudah merdeka lama, Al-Irsyad sudah merdeka lama. Nahdlatul Ulama yang merdeka baru yang masuk PWILS. Jadi PWILS ini nisbahnya dengan Nahdlatul Ulama, PWILS nisbah dengan Nahdlatul Ulama adalah nisbah umumun wa khususun mutlakun. Setiap PWILS adalah Nahdlatul Ulama, tapi tidak setiap Nahdlatul Ulama adalah PWILS. Warga Nahdlatul Ulama yang telah terbebas dari perbudakan spiritual yang Soekarno itu sebenarnya sudah tahun 1939 mengkritisi tradisi mengkultuskan individu hanya berdasarkan genealogi ini, terlepas dari apakah dalam perdebatan paham keagamaan Nahdlatul Ulama itu selaras dengan dalil-dalil yang kuat atau tidak. Terlepas daripada itu, faktanya hari ini sebagian besar kiai kita memiliki postulat kesunahan, bukan kewajiban. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Kepada keturunan Nabi yang asli pun tidak ada sama sekali dalilnya. Kalau kepada ahli bait itu dalilnya neriktik, kalau istilah orang Banten. Banyak sekali dalil kita diwajibkan untuk menghormati ahli bait, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Ini dalilnya banyak sekali. Tetapi untuk keturunannya ini hanya merupakan sebuah kesimpulan ilmiah, tesis daripada pandangan beberapa ulama kita. Tidak ada dalil yang khusus yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati dzurriyyah Nabi. Tidak ada. Adapun pendapat yang mewajibkan seperti Imam Asy-Sya'rani dan sebagainya itu hanya dari sisi tasawuf spiritual. Tidak ada dalil yang dapat dijadikan sebuah istinad, sandaran sebagai sebuah sanad dan dalil yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati turunan Nabi. Nah, nilai kebangsaan kita selama ini sebagai bangsa Indonesia yang besar, yang memiliki peradaban tinggi di masa silam, yang sebelum kita dijajah orang-orang Eropa dari Portugis seperti Tommy Pires dan sebagainya, yang pernah datang ke Indonesia, ke Nusantara ketika itu menggambarkan betapa orang-orang Jawa itu memiliki confidence, kepercayaan diri yang begitu tinggi di atas bangsa-bangsa lainnya. Bahkan kata para pelancong sekaligus peneliti dari Portugis itu, orang Jawa kalau ada orang asing datang ke Nusantara, berjalan beriring dengan orang-orang Jawa, kemudian ada gundukan tanah, orang asing ini naik ke gundukan tanah lebih tinggi daripada orang Jawa, maka langsung orang itu dibunuh. Saking orang Jawa memiliki sebuah nilai bahwa kami adalah bangsa besar, bangsa terhormat. Di negeri kami bangsa asing tidak boleh untuk berdiri lebih tinggi daripada bangsa Indonesia. Dan itu tercatat di dalam buku-buku yang bisa kita dapat akses hari ini karena sudah diterjemahkan sebagiannya. Seperti Summa Oriental itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. João de Barros, Mendes Pinto, ini orang-orang Portugis yang mencatat
bagaimana orang-orang Indonesia yang waktu itu bernama dikenal dengan Arhabil oleh orang-orang Arab atau Archipelago oleh orang-orang Portugis, itu memiliki industri perkapalan yang lebih hebat daripada Eropa. Jadi industri perkapalan kita terutama di Jawa Tengah, Jepara, itu lebih hebat daripada Eropa pada abad ke-16 awal, 1513 Masehi. Mereka orang-orang Portugis datang ke Nusantara itu sudah melihat kapal-kapal jungjung orang Demak, orang Jepara itu lebih besar daripada jungjung kapal-kapal dagang, kapal-kapal perang Eropa. Industri senjata itu sudah ada di tanah Jawa pada saat itu. Jadi jangan dikira kita ini orang primitif yang hanya menggunakan pedang dan tombak. Meriam dan senapan itu sudah ada di abad ke-16, abad ke-17. Ketika Belanda, perusahaan dagang internasionalnya yang bernama VOC itu masuk dan menguasai ekonomi kita, baru di situ Belanda selain dia berdagang juga mencari titik-titik kelemahan budaya dan peradaban leluhur kita. Kalau kita mau dihancurkan dengan langsung berhadap-hadapan dengan orang asing, orang Jawa nggak bakal kalah. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah pegang satu Kiai Nurholis, kemudian lemparkan saudaranya Kiai Ridho. Caranya begitu. Agar apa? Nanti saudara dengan saudara itu saling bersaing, saling bertarung. Di situ nanti Belanda dalam hal ini VOC itu akan mengambil kemanfaatan dari pertarungan saudara. Dalam istilahnya itu adalah divide et impera, mengadu domba. Dan hari ini yang harus hati-hati ini PWI. Kita sebagai orang NU ini sedang diusahakan untuk bertarung dengan saudara kita sendiri, bahkan dengan orang tua kita yang harus kita hormati, dengan rumah kita yang selama ini kita cintai, yaitu Nahdlatul Ulama. Ini kita harus hati-hati. Salah kita di dalam mengambil langkah, maka kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkan bangsa kita, terutama bangsa Jawa, ini akan mudah sekali dengan cara mengadu domba. Banten tidak pernah bisa dikalahkan sebelum diadu domba. Datang Cornelis de Houtman itu di Banten langsung diusir oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Mudah sekali mengusir ketika masih bersatu orang Banten dengan sesama orang Banten. Melawan Belanda itu sangat mudah. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penyampaian secara singkat, padat, dan jelas dari Kiai Haji Amruddin Utsman Al-Bantani di Purbalingga, habis pelantikan PWILS ya, se-Purbalingga kabupatennya. Nah, jadi terkait dengan hal itu, saudara sekalian, ada hal yang sangat menarik, suatu statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Amruddin Utsman Al-Bantani, yaitu setiap warga Nahdliyin, ini kurang lebih ya, setiap warga Nahdliyin itu belum tentu PWLS, dan setiap warga PWLS sudah tentu Nahdliyin, saudara sekalian, karena anak dari NU itu adalah PWILS, dan nisbah daripada PWILS ini, kata Haji Madudin tadi, saudara sekalian, itu nisbahnya kepada NU, saudara sekalian. Ya, meskipun dari pihak PBNU-nya itu menganggap daripada organisasi PWILS ini sebagai organisasi permusuhan ya, saudara sekalian. Ya, tidak apa-apa. Yang penting bagaimana pergerakan dari PWLS ini luar biasa, saudara sekalian. Bagaimana menjaga kemurnian akhlak leluhur daripada bangsa kita. Setiap ada Laskar Sabilillah di suatu daerah, ketika ada makam kuno yang tiba-tiba berubah menjadi ba'alu, itu pasti dicium, saudara sekalian. Pasti akan tercium oleh Laskar Sabilillah. Luar biasa. Bahkan ada ratusan makam yang memang sudah dipalsukan dan
kembali dimurnikan, dinetralkan oleh Laskar Sabilillah di berbagai macam daerah. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ki Haji Muhyiddin tadi, saudara sekalian, sekilas daripada sejarah bangsa kita, dan ternyata saudara sekalian, Ki Haji Muhyiddin Usman Al-Bantani itu mengungkapkan suatu hal yang sangat luar biasa. Di dalam buku-buku sejarah yang kita baca, ternyata bangsa Indonesia, terutama di Jawa ya saudara sekalian, tidak seprimitif atau tidak terbelakang apa yang sudah kita ketahui, terutama ketika kita belajar tentang sejarah Indonesia, sejarah nenek leluhur kita ketika dijajah oleh Belanda, saudara sekalian. Dan ternyata apa ya, dagang terbesar di Belanda itu via itu VOC yang datang ke Indonesia itu, ternyata ketika datang ke sini lalu kemudian baru menapakkan daripada kapalnya, ternyata sudah menemukan perekonomian bangsa kita, bangsa Nusantara dulu, saudara sekalian, sangat-sangat maju. Nah, ini menandakan saudara sekalian, leluhur kita adalah orang-orang hebat. Bahkan dikatakan tadi oleh Kiai Jumaluddin, saudara sekalian, kalau ada bangsa lain asing yang berdiri di tanah yang lebih tinggi dari bangsa Nusantara, itu langsung dibunuh orang-orang Jawa dulu. Karena saking daripada bagaimana bangsa kita itu sejengkal tanah pun mereka tidak akan melepaskan tanah mereka. Dan sempat diterangkan oleh Kiai Jumaluddin tadi, saudara sekalian, bahwasanya Banten terutama ya, ini sebagai contoh saja, Banten itu sebelum diadu domba, sebelum benturkan antara sesama Nusantara, warga Nusantara oleh Belanda, saudara sekalian, itu tidak bisa dijajah, bahkan dengan mudah sekali, dengan peralatan perang yang sudah modern, dengan yang sudah luar biasa pada zaman itu, saudara sekalian, mudah sekali kita untuk mengusir Belanda pada saat itu. Namun apa yang terjadi, diadu domba antara rakyat pribumi dengan pribumi, itu diadu domba, lalu kemudian satu yang dibuang, satu yang dipegang. Misalkan ada orang yang bersaudara, ada penguasa yang bersaudara, satu saudaranya dipegang, itu diadu domba oleh bangsa asing, terutama oleh Belanda dulu. Dan sekarang saudara sekalian, ini yang terjadi di tubuh PBNU kita ketika PWLS berdiri, lalu kemudian satu dibuang, satu dipegang oleh gerombolan-gerombolan atau kelompok-kelompok yang bukan asli warga Nusantara, saudara sekalian. Ya, kita tidak perlu menyebutkan, Anda semua sudah tahu, saudara sekalian, di mana kita dibenturkan dengan kiai-kiai kita, terutama di tubuh daripada NU, PBNU ya, terutama NU strukturalnya. Lalu kemudian kita dikatakan daripada PWLS ini adalah warga permusuhan. Dan ini yang sudah dicanangkan oleh Rizik Sihab, saudara sekalian, di awal-awal daripada bulan Syawal dulu ya, 1H atau 2H sebelum kita hari raya Idul Fitri, kita dikatakan perang untuk melawan sesama saudara kita, saudara sekalian. Ya, kalau perang oleh klan Ba'alwi dinyatakan perang, ya kita fine-fine saja, saudara sekalian. Tapi saya yakin ketika Rizik Sihab mengatakan hal yang semacam itu, pasti saudara sekalian, yang akan pertama kali maju tempur adalah warga pribumi, karena kita ini adalah darah daripada pejuang. Sudah terbiasa kita, nenek moyang kita, untuk berperang. Kalau mereka mana berani, saudara sekalian, mana berani Bahar bin Sumit, Taufik Asgaf, kemudian Habib-Habib bocil yang sok ngerti tentang agama, saudara sekalian, padahal ngaji pun belum tentu benar. Mana berani mereka di depan. Pasti yang akan di depan itu adalah warga pribumi, warga Nusantara yang memang pemberani. Itu kita dibenturkan. Inilah yang dikatakan oleh Kiai Muhyiddin, satu dibuang, satu dipegang. Kita diadu domba. Karena itu Banten pada saat itu mudah sekali dikalahkan oleh Belanda berkat taktik cerdik daripada bangsa penjajah kita. Ya, mungkin hanya itu saja, saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf untuk video Kiai Jumaluddin ini sangat singkat sekali untuk seminarnya, padahal videonya sangat panjang sekali. Nanti saya akan carikan videonya, mudah-mudahan ketemu yang fullnya ya, saudara sekalian. Nanti pasti saya akan upload kalau sudah ketemu video yang secara lengkapnya untuk seminar nasional di Purbalingga ini. Mungkin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.